Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Angga Fahru Rozi dengan NIM 35 2020 003 dan Aldi Prakoso dengan NIM 35 2020 010 yang akan menjelaskan tentang aktivisme politik online dan post-truth. Baik, langsung saja. Dengan seiring zaman yang sudah berkembang, kini kebutuhan internet sudah tidak lagi hanya segelintir orang yang membutuhkan internet. Tetapi semua orang saat ini membutuhkan internet. Dengan adanya internet, banyak manfaatnya dan dapat mempermudah dalam kegiatan sehari-hari, seperti dalam berpolitik. Siberpolitik merupakan kegiatan politik yang dilakukan di ruang siber. Siberpolitik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan berpolitik seperti pendidikan politik, komunikasi politik, dan kampanye politik. Kegiatan tersebut mulai banyak dilakukan di ruang siber karena memiliki cangkupan yang luas, sehingga siberpolitik berkembang untuk menjelaskan aktivitas-aktivitas politik modern yang tidak perlu lagi menggunakan ruang nyata, melainkan cukup menggunakan ruang siber. Seperti halnya dengan bermedia sosial. Media sosial memiliki kekuatan yang cukup berpengaruh dalam hal berpolitik, seperti yang dapat dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk kegiatan dalam berkampanye. Contohnya saja Twitter. Banyak sekali pelaku-pelaku politik yang bergabung menggunakan Twitter, karena di Twitter para pelaku politik ini dapat menyampaikan apa yang akan disampaikan, dapat mengkritik tentang sesuatu hal, dapat beradu argumen. Selain itu juga dapat langsung berkomunikasi dengan masyarakat di ruang siber, sehingga dengan mudahnya dapat berkomunikasi di ruang cyber. Ini menjadikan cara untuk berkampanye bagi partai-partai politik. Tapi ada pun sisi positif negatifnya. Dari segi positifnya yaitu sangat efisien dan dapat menghemat biaya. Selain itu cangkupannya cukup luas. Sedangkan sisi negatifnya yaitu rawan terjadinya hoax dan banyaknya buzzer yang disewa demi sebuah kepentingan. Kemudian masuk ke bagian post-truth. Post-truth sendiri merupakan fenomena di dalam berpendapat atau berdebat yang dalam pendapatnya ataupun opininya didasari oleh emosi dan juga perasaan. Dalam hal ini, post-truth membuat fakta yang ada seperti tidak ada gunanya dan yang mempunyai fungsi ataupun keterlibatan yang paling banyak di dalam menentukan sebuah opini dan juga pendapat ialah perasaan dan juga emosi. Hal ini merupakan fenomena yang sangatlah menyesatkan. Terutamanya post-truth ini banyak dijumpai di dunia politik. Politik post-truth merupakan politik pasca kebenaran. Yang dalam hal ini, politik ini merupakan siasat dari para elit politik yang menggunakan cara memanipulasi sebuah opini dan juga pendapat. Politik post-truth ini banyak dijumpai di berbagai negara. Salah satunya yang ramai yaitu Amerika. Kasus Donald Trump ketika mencalonkan presiden dan juga menjadi presiden. Dalam hal ini, Donald Trump menggunakan siasat post-truth. Kemudian, fenomena post-truth juga terjadi di Indonesia ketika Ahok mencalonkan gubernur DKI Jakarta. Dalam hal ini, Ahok dikenai siasat post-truth oleh lawan mainnya, yakni Anies Baswedan dengan para FPI. Dengan ini bisa dikatakan bahwa post-truth bisa menyebabkan seseorang menang dalam pertempuran politiknya. Dengan ini maka bisa kita lihat bersama bahwa post-truth akibatnya ataupun dampaknya ialah sangat mengerikan ataupun menakutkan. Hal ini dibuktikan dengan kedua hal tadi, yaitu post-truth Donald Trump dan juga post-truth yang menyasar ke Ahok. Kemudian membahas soal post-truth, kita juga harus waspada dengan perkembangan teknologi yang ada,
sebab post-truth bisa saja tumbuh dan menyebar di teknologi, yang dalam hal ini di media sosial. Sebab kita tahu sendiri, di media sosial ada buzzer yang bisa memanipulasi dan juga menggiring opini. Hal ini tentu harus diwaspadai agar fenomena post-truth tidak berkembang pesat ataupun merajalela pergerakannya di dalam media sosial. Kita harus menghentikan hal ini sebab post-truth dampaknya sangat negatif dan juga merugikan bagi individu ataupun perorangan dan juga kelompok. Demikian itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kelompok mengucapkan terima kasih.